Halo teman-teman sekalian dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, Bapak Ubedillah Badrun MSI. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat benda kecil yang mungkin sedang berada di genggaman kalian, atau mungkin letaknya tidak berada jauh dari tempat kalian duduk sekarang. Betul, sebuah smartphone. Di dalam kotak kaca berukuran sekian inci itu kita memiliki segalanya gitu teman-teman. Kita punya Twitter, kita punya Instagram, TikTok, hingga YouTube. Kita ini diberikan panggung, kita diberikan mikrofon gratis, kita diberikan ilusi bahwa suara kita hari ini jauh lebih didengar daripada suara orang tua kita, kakek dan nenek kita puluhan tahun yang lalu. Tapi, mari kita gunakan nalar kritis kita untuk melangkah mundur dan mempertanyakan realitas ini. Apakah suara kita ini benar-benar sudah merdeka? Atau kita itu hanya boleh bersuara selama tidak mengganggu tidur nyenyak para penguasa? Hari ini, kita semua telah menyaksikan ya teman-teman sebuah paradoks yang cukup ironis. Di tengah lautan platform digital yang melimpah ruah, ruang publik kita ini justru terasa semakin menyempit teman-teman. Kita ini dikepung oleh sebuah ketakutan yang wujudnya ini nggak kelihatan sama kita. Kita nggak bisa lihat wujudnya kayak gimana, tapi kita itu bisa merasakan rasanya tuh kayak gimana. Nyata rasanya gitu. Kita ini berada di zaman dimana kita menyuarakan kebenaran itu bukan lagi sebuah apresiasi, sebuah hal keren yang patut diapresiasi, melainkan menyuarakan kebenaran ini berujung pada intimidasi. Teman-teman sekalian, jika kita belajar dari sejarah yang pernah terjadi sebelumnya, dapat kita lihat dengan jelas ya, terjadi pembungkaman di masa lalu yang bersifat vertikal dan telanjang. Ada yang melakukan sensor koran, lalu ada penculikan aktivis, ada pembatasan fisik oleh aparat negara. Kita bisa lihat dengan jelas ya teman-teman, polanya ini tuh sangat jelas kalau bahwasannya penguasa ingin melawan rakyat. Namun teman-teman, di era digital hari ini, pembungkaman itu telah berubah dari sesuatu yang awalnya penguasa melawan rakyat, sesuatu ini jadi naik level lah, jadi lebih mengerikan, lebih halus, lebih cair, namun nggak kalah mematikan gitu teman-teman. Betul sekali, pembungkaman hari ini sering banget terjadi secara horizontal, yaitu warga melawan warga. Ketika ada seorang warga, seorang mahasiswa, atau seorang akademisi yang mencoba untuk membongkar ketidakadilan, teman-teman bisa lihat kira-kira apa yang terjadi sama mereka. Mereka itu udah nggak lagi didatengin sama petugas aparat malam-malam terus diculik. Udah nggak kayak gitu teman-teman. Yang terjadi adalah justru lebih mengerikan gitu. Terkadang ada akun media sosial mereka yang diretas secara sengaja, ada data pribadi mereka itu disebarkan atau didoxing, disebarluaskan secara tanpa diketahui gitu. Karakter mereka dibunuh secara perlahan oleh pasukan-pasukan buzzer yang bekerja sama secara anonim di balik algoritma. Ini bukan lagi sekedar pembatasan hukum. Ini tuh merupakan komodifikasi ketakutan. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka yang lemah untuk mencari keadilan, seringkali direduksi melalui pasal-pasal yang multitafsir gitu teman-teman. Akibatnya, hukum ini nggak lagi digunakan untuk mencari kebenaran, tapi hukum ini justru digunakan untuk menegaskan kekuasaan. Siapa yang vokal, dia yang didiskriminasi, dan siapa-siapa saja yang kritis, dia yang dianggap mengganggu ketertiban. Ada filsuf Jürgen Habermas pernah mengkonseptualisasikan public sphere
atau ruang publik sebagai sebuah tempat suci. Jadi ruang publik ini dibilang katanya di mana warga negara itu berkumpul secara setara, berdebat secara rasional dan menguji kebijakan demi kemaslahatan bersama. Tapi ayo kita bareng-bareng lihat gitu ruang publik kita hari ini. Menurut teman-teman, apakah ruang publik kita itu masih bisa dikatakan rasional? Ketika debat argumentatif yang seharusnya menggunakan nalar kritis yang rasional gitu. Justru hal ini tuh digantikan oleh caci maki, teman-teman. Ketika data ilmiah ini dikalahkan oleh narasi viral yang manipulatif, dan ketika orang-orang yang jujur ini memilih untuk menarik diri dari diskusi mereka karena mereka nggak mau hidupnya itu terancam, mereka nggak mau hidupnya hancur, maka pada saat itulah kita harus jujur dan mengakui secara bersama kalau bahwasannya ruang publik kita itu sedang sakit parah dan tidak baik-baik saja. Di dalam ilmu sosial, ada sebuah fenomena yang disebut dengan chilling effect atau efek gentar. Ketika satu orang kritis ini dibungkam, ketika satu mahasiswa ditangkap karena berdemonstrasi untuk menyuarakan kebenaran, atau ketika satu jurnalis ini didiskriminasi karena menulis investigasi, pesan yang dikirimkan sebenarnya bukan hanya untuk satu orang itu saja. Pesan ketakutan itu dikirimkan kepada aku, kepada kalian semua, dan kepada jutaan orang lainnya di luar sana. Efek gentar ini bekerja kayak racun gitu, teman-teman, yang perlahan nyakitin diri kita, yang perlahan melumpuhkan diri kita dan pikiran kita. Kita itu mulai melakukan sensor mandiri. Sebelum mengketik kritik di media sosial, kita berpikir 3 kali, teman-teman. Kita nggak hapus kembali ketikan kita yang udah panjang lebar untuk menuntut keadilan. Kita memilih diam, lalu kita memilih untuk aman. Dan disinilah tragedi terbesar itu terjadi. Ketika masyarakat sudah takut untuk berpikir kritis, maka demokrasi itu sebetulnya sudah mati, teman-teman, meskipun pemilu masih terus berjalan. Sering banget mereka yang berkuasa atau mereka yang tidak nyaman dengan kebenaran itu menggunakan retorika kepatuhan. Mereka tuh bilang, kalau ngekritik pakailah etika. Terus mereka juga ada bilang, jangan gaduh-gaduh banget lah, kita harus jaga stabilitas negara. Lewat mata kuliah nalar kritis dan retorika ini, mari kita bedah argumentasi tersebut secara kritis ya, teman-teman. Kita patut menanyakan hal itu kembali. Kira-kira etika siapa sih yang sedang kita bicarakan? Apakah etika berbicara itu justru lebih penting daripada etika keadilan? Ketika sebuah kebijakan itu merugikan jutaan rakyat kecil, kita yang dirugikan, teman-teman. Apakah kita harus tetap menyampaikan kritik dengan bahasa yang halus dan bertele-tele agar perkataan kita itu tidak menyinggung perasaan mereka yang duduk di kursi kekuasaan? Retorika kepatuhan itu adalah cara yang paling kuno atau cara yang paling lama sekali untuk melanggengkan status quo. Bungkam mulut mereka dengan aturan kesopanan, biar substansi kejahatan itu nggak pernah diperdebatkan gitu sama masyarakat. Nalar kritis kita justru menolak hal itu, teman-teman. Nalar kritis kita mengajarkan bahwa bahwa kesopanan itu tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kebobrokan moral dan struktural. Teman-teman sekalian dan Pak Ubed yang saya hormati, sebagai mahasiswa, kita adalah pewarisah dari nalar kritis itu sendiri. Kita bukan cuma konsumen informasi yang secara gamblang mengkonsumsi gitu informasi tersebut tanpa diolah kembali. Kita sebagai mahasiswa adalah penjaga gerbang nalar publik yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Kebebasan berbicara dan berpendapat
bukanlah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma gitu oleh penguasa yang baik hati. Ia adalah kodrat, ia adalah hasil darah dan air mata perjuangan reformasi yang berpuluh-puluh tahun lalu telah diperjuangkan oleh banyak masyarakat di Indonesia. Kebebasan itu ibarat otot-otot gitu di tubuh kita. Jika otot-otot itu tidak pernah kita gunakan karena kita takut cedera, kita takut otot kita kenapa-napa, kita tidak pernah melatih otot kita, maka dari itu ketika otot tidak pernah digunakan, lama-kelamaan secara perlahan otot itu akan menyusut, melemah, dan akhirnya lumpuh total. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika ruang publik mulai menyempit, ketika ketakutan mulai merayap, dan ketika kebenaran dicoba untuk dibungkam oleh orang-orang yang memegang kekuasaan, maka bersuara bukan lagi sekedar hak yang bisa kita pilih, teman-teman. Bersuara hari ini adalah sebuah kewajiban moral. Maka dari itu, teman-teman, kita tidak boleh gitu membiarkan ruang publik kita dikuasai oleh kegelapan dan kepatuhan yang buta. Tetaplah kita harus berpikir dengan tajam dan tetaplah berani dalam berbicara. Karena pada akhirnya sejarah itu tidak pernah ditulis oleh mereka yang memilih berbisik dan diam dalam ketakutan. Mereka memilih aman, tidak akan pernah. Melainkan sejarah itu akan ditulis oleh mereka yang berani lantang meneriakkan kebenaran. Baik, saya Kiara Savana Badal Syapada dengan NIM 145625 031 izin pamit undur diri. Maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Panjang umur perjuangan bergerak atau tergantikan.